Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, hari ini kita akan masuk pada bagian terakhir dari seri khotbah The Second Coming of Jesus Christ, atau kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Dan saya langsung saja ajak kita baca Alkitab di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis atau Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi selama berapa lama iblis diikat? 1000 tahun. Oke, kita lanjutkan. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Tapi Anda lihat, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan. Berarti setelah 1000 tahun selesai, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Perhatikan, kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Artinya ini para martir yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Oke? Tetapi orang-orang mati yang lain, di sini artinya adalah orang-orang yang matinya di luar Kristus. Orang-orang mati yang lain, ya, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi yang bangkit pertama adalah orang-orang yang mati di dalam Kristus. Yang mati di luar Kristus tidak bangkit sebelum masa 1000 tahun berakhir. Berarti bangkitnya setelah masa 1000 tahun. Oke, ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi, perhatikan saudaraku, mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka jadi imam, ya. Dan mereka akan memerintah sebagai apa? Raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi di satu sisi imam, di satu sisi apa? Raja. Makanya saudara dan saya disebut imamat yang rajani. Karena Anda jadi imam, imamnya Allah, tapi nanti saudara akan diberi kuasa juga untuk memerintah sebagai raja di bumi. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Jadi di dalam kedatangan Yesus yang kedua, peristiwa pertama yang terjadi, rapture, pengangkatan. Nah, pada waktu rapture terjadi, orang-orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Ini tadi disebut kebangkitan pertama. Mereka diangkat ke awan-awan, diberi tubuh kemuliaan. Setelah itu, orang-orang percaya yang masih hidup juga akan turut diangkat di awan-awan. Ini rapture, peristiwa rapture. Kemudian rapture, mereka yang mengalami akan dibawa berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Anda masih ingat? Ya, siapa yang berdiri di depan tahta pengadilan Kristus? Yang mengalami rapture, yang percaya kepada Yesus.
Oke, untuk apa? Bukan untuk dihakimi apakah masuk surga atau masuk neraka. Karena jelas mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami rapture. Orang-orang yang percaya kepada Yesus jadi surga itu sudah pasti. Mereka berdiri di depan tahta pengadilan Kristus untuk ditentukan upahnya. Oke, doa saya nanti saudara semua ngalami rapture dan di depan tahta pengadilan Kristus kita semua terima upah yang besar dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah, setelah itu dibawa masuk ke perjamuan kawin anak domba Allah. Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Nanti dia akan jadi mempelai prianya, sedangkan jemaatnya, gerejanya disebut mempelai wanita atau mempelai Kristus. Nah, ini yang terjadi di awan-awan. Nah, buat orang-orang yang gak ikut ngalami rapture, yang tertinggal, akan masuk di bumi, di dunia ini, satu masa, yaitu masa, apa? Antikris. Berapa lama? 7 tahun. Ya, dibagi 2. 3,5 tahun pertama, disebut Alkitab masa aniaya. 3,5 tahun kedua, masa aniaya besar. Nah, nanti saudaraku, orang-orang Kristen yang tertinggal ya pada waktu dulu sebelum rapture terjadi, mereka sebelum rapture terjadi masih main-main dengan kekristenannya. Gak sungguh-sungguh hidup sama Tuhan, gak sungguh-sungguh percaya. Dengar khotbah kayak gini, ngomong dalam hatinya, apa iya kok kayaknya ini kayak cerita fiksi saja, kok kayak gak real, mulu-mulu sekali. Pokok intinya tidak percaya, terus ketinggalan. Tapi nanti ketika rapture terjadi, tiba-tiba sadar, ternyata firman Tuhan benar. Tiba-tiba mereka mulai sadar kesalahan mereka dan mereka bertobat. Mereka mulai percaya sama Tuhan. Mereka sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi mereka sudah tertinggal. Nah, mereka mengalami masa antikris. Dan mereka mengalami aniaya yang luar biasa. Keadaan yang paling dekat yang saya bisa ceritakan sama saudara adalah seperti masa Nebukadnezar. Masih ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya, waktu itu semua orang, semua rakyat diperintahkan sama rajanya menyembah patung yang dia buat. Yang mau menyembah selamat. Yang tidak mau menyembah patung itu apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam dapur berapi yang menyala-nyala. Saudaraku, itu gambaran masa antikristus nanti. Semua orang akan disuruh, diperintahkan untuk menyembah antikristus. Ya, yang mau menyembah antikris karena takut kehilangan nyawanya, waduh takut ngalami aniaya demi menyelamatkan dirinya, mau menyembah antikris, selamat secara tubuhnya, secara jasmani, selamat. Terus kemudian akan dikasih tanda, Alkitab ngomong, di tangannya atau di dahinya, yaitu tanda apa? 6, 6, 6. Tapi yang tidak mau menyembah antikris, ya, dia akan dibunuh. Atau minimal dia akan mengalami yang namanya aniaya. Oke? Nah, ini sebabnya saya ngomong sama saudara, jangan sampai ada seorang pun yang tertinggal di tempat ini. Doa saya ketika rapture terjadi tanpa terkecuali jemaat keluarga Allah semuanya diangkat. Orang-orang yang saudara kasih, keluarga saudara semuanya diangkat dalam rapture bersama dengan Tuhan Yesus. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Nah, dalam masa antikris ini yang paling ribut orang adalah urusan angka 666. Tanda antikris. Tapi satu hal saya mau ngomong sama saudara sekali lagi. Ya, angka 666 belum tentu itu tanda antikris. Tapi tanda antikris pasti 666. Kalau saudara cari di Alkitab, kalau ada punya software Alkitab di handphone, ada tulis 666. Nanti muncul juga Salomo penghasilannya setahun 666 talenta emas. Apakah dia antikris? Dia bahkan di perjanjian lama. Oke, jadi 666 itu cuma angka. Jangan sampai gara-gara Anda terlalu alergi dengan 666, terus kemudian kalau disuruh ngitung dari 0 sampai 1000, terus kita ngitungnya gini, 665, terus mau ngomong 666, waduh nanti antikris saya. Terus dilompati setelah 665 jadi 66. Aneh sekali saudaraku. Ya, Anda harus belajar firman Tuhan dengan benar. Yang terjadi
pada waktu itu di zaman antikris, semua orang disuruh nyembah dulu antikris. Yang mau nyembah, mungkin untuk menyelamatkan dirinya, ya akhirnya mengingkari imannya, mengingkari Yesus Kristus, nyelamati dirinya. Mau nyembah, baru dikasih tanda 6, 6, 6. Jadi iman dulu, terus kemudian baru tanda. Oke, nyembah dulu, baru tanda. Jadi di sini, Anda lihat ke depan sini, ini penting sekali. Di sini antikris, tandanya apa tadi? 6, 6, 6. Di sini saya buat paralel supaya jelas sama kita. Di sini Yesus Kristus. Saudara dan saya pengikut Yesus Kristus. Tanda pengikut Yesus Kristus, setelah kita percaya, nyembah Yesus, kita apa? Disuruh baptisan air. Siapa di sini yang sudah dibaptis air? Boleh lambaikan tangan saudara. Oh, luar biasa. Ya, saya tanya sama saudara, apa yang terjadi ketika kita dibaptis? Kita diapakan? Ditenggelamkan dalam air. Tapi Anda dengarkan baik-baik. Tidak semua penenggelaman dalam air adalah baptisan air. Tapi kalau saudara dibaptis air, Anda akan ditenggelamkan dalam air. Saya tanya sama saudara, kalau anak kecil waktu berenang, bercanda-bercandaan, terus nenggelam-nenggelamin sendiri, ya, apakah itu disebut baptisan air? No, itu cuma penenggelaman dalam air. Penenggelaman dalam air jadi baptisan air, jadi tanda pengikut Kristus. Kalau dalam hati kita percaya kepada Yesus, kemudian kita memberi diri dibaptis air, maka kita diselamatkan. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Jadi kalau ada orang iseng, anak kecil iseng, nulis di tangan saya 666. Apakah angka 666 ini mampu membuat saya masuk neraka? Kalau ada angka yang mampu membuat kita masuk neraka, berarti angka itu lebih sakti daripada kayu salib Yesus Kristus. Saudara bisa maksudkan? Angka tidak bisa membuat kita masuk neraka atau masuk surga. Ya, kalau angka bisa membuat kita masuk surga, sudah orang yang di luar sana nggak percaya Yesus, suruh aja nulis di tangannya 777. Karena katanya 7 angkanya Tuhan. Kalau angka 666 bisa buat orang masuk neraka, 777 harus bisa buat orang masuk surga. Itu pemikiran orang yang konyol, yang tidak ngerti firman Tuhan. Angka 666 hanya jadi tanda antikris kalau di hati kita, kita memilih ikut antikris daripada Yesus Kristus. Saudara bisa maksudkan? Itu sebabnya mulai hari ini jangan pernah takut kalau dapat broadcast message katanya chip itu 666. Kartu kredit ada chipnya 666. Barcode 666. Internet www 666. Itu pemikiran konyol. Saya mau ngomong sama saudara, internet ya internet. Teknologi ya teknologi. Teknologi ini sifatnya netral. Tergantung siapa yang pakai. Kalau yang pakai nggak baik, dia akan dipakai tujuan yang jahat untuk melakukan hal yang nggak benar. Tapi kalau yang pakai adalah saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang cinta Yesus Kristus. Teknologi yang sama kita akan pakai untuk menyebarkan Injil, menyaksikan kesaksian sehingga banyak jiwa dijamah dan dipertobatkan serta diselamatkan. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Teknologinya sendiri netral. Tapi memang betul, suatu saat nanti chip akan dipakai antikris, internet akan dipakai antikris, semuanya akan dipakai betul. Tapi kapan waktunya? Waktunya Alkitab ngomong gini, sekarang kedurhakaan sudah mulai bekerja secara rahasia. Tetapi masih ada kekuatan yang menahannya. Masih ingat di bagian 3 dari khotbah ini, siapa kekuatan yang menahannya? Ini pengikut Yesus Kristus. Saudara dan saya kenapa? Karena teknologi yang sama yang nanti mereka akan pakai. Sekarang kita pakai. Ada kekuatan yang menahannya. Tapi kalau rapture terjadi, kekuatan yang menahan diangkat, maka yang berkuasa, yang tersisa, yaitu pengikut antikris. Saat itulah teknologi yang sama, chip yang sama, internet yang sama akan dipakai untuk menguasai dunia dan menganiaya orang percaya. Jadi hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus, kelepasan terjadi dalam hati kita, ketakutan dan keraguan dipatahkan dan dihancurkan, sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan di dalam hati kita. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadi mulai hari ini gak perlu takut.
Apalagi antikris hanya diberi kuasa untuk menganiaya, memimpin dunia ini cuma 7 tahun. Setelah itu Yesus Kristus akan turun ke dunia dan mengalahkan mereka. Ya, saudara dan saya mau ngomong gini, kita rugi kalau takut sama antikris. Kenapa? Karena kita di pihak yang lebih powerful. Kita di pihak Yesus Kristus. Kita di pihak pemenang. Saudara dan saya disebut lebih dari pemenang. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, sekarang ini, oke, kita masuk di bagian khotbah ini. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia secara jasmani, dia kalahkan antikris. Kemudian dia, Alkitab mencatat, akan mendirikan yang namanya kerajaan 1000 tahun. Dan selama 1000 tahun iblis, apa yang terjadi? Diikat. Ya, Yesus yang akan memimpin sebagai raja di atas segala raja. Nah, ini adalah masa yang paling indah. Ini masa keemasan. Ini masa yang paling luar biasa buat saudara dan saya. Anda bayangkan, Yesus akan ada bersama-sama kita. Bukan hanya dalam roh, tetapi juga secara jasmani. Saya tanya sama saudara, tadi kita nyembah Tuhan luar biasa sekali. Siapa yang yakin dan percaya Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita? Boleh angkat tangannya? Dari hati, mari kita tepuk tangan yang meriah buat Yesus yang luar biasa. Amin. Tapi sekalipun saudara percaya, Anda lihat dengan mata jasmani enggak? Anda dengar perkataan Yesus dengan telinga jasmani enggak? Enggak. Kenapa? Karena Yesus bersama kita secara roh, dalam spirit. Tapi nanti ketika Yesus datang kedua kalinya di dunia, dia akan ada bersama-sama dengan kita secara jasmani. Jadi kalau sekarang ibadah seperti ini, ya kita nyembah Yesus dalam roh, kita nggak ngelihat Yesus. Tapi nanti di dalam kerajaan 1000 tahun, ketika kita menyembah Yesus, Yesus ada di tengah-tengah kita. Anda bisa lihat, Anda bisa dengar perkataan Yesus, Anda bisa sentuh tubuh Yesus. Wow. Momen yang luar biasa. Nanti yang berdiri di panggung, maksudnya yang khotbah, bukan saya lagi. Oke, saya sudah selesai saudaraku. Ya, nanti yang khotbah Yesus sendiri. Bayangin kalau yang khotbah Yesus sendiri. Wow. Yang mimpin ibadah Yesus sendiri dan Anda nyanyi nyanyian pujian bagimu Tuhan. Dan Yesus ada di tengah-tengah, kita sembah, kita tinggikan, kita agungkan dia, hadiratnya dinyatakan, kemuliaannya dinyatakan, kuasanya dinyatakan. Wow, itu masa yang akan luar biasa. Dan hebatnya lagi, yang nanti akan memerintah bersama dengan Yesus. Yesus raja di atas segala raja dalam kerajaan 1000 tahun itu. Tapi saudara dan saya jadi raja-rajanya. Siapa itu? Itu adalah orang-orang yang ketika matinya percaya kepada Yesus. Mereka dibangkitkan, mereka mengalami rapture. Mereka membuktikan kesetiaannya sama Tuhan. Nanti mereka yang akan memerintah sebagai raja. Nah, dalam kerajaan 1000 tahun ada yang memerintah, tentunya ada yang diperintah. Siapa yang diperintah? Yang diperintah orang-orang Kristen jumlahnya banyak sekali, yang ketinggalan waktu rapture, terus di masa antikris, terus sadar, bisa mempertahankan imannya 7 tahun itu. Mereka kalau berakhir masa itu tetap pegang iman sama Yesus, mereka bisa masuk kerajaan 1000 tahun. Tapi bedanya yang ngalami rapture sama tidak, ya sama-sama selamat. Bedanya statusnya, yang satu memerintah, yang satu diperintah, jadi rakyatnya. Doa saya untuk jemaat keluarga Allah, semuanya adalah pemerintahnya, pejabat-pejabat tinggi kerajaan Allah. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Bisa lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini saya ingin ajak saudara untuk memastikan supaya mengalami rapture. Jangan ketinggalan karena bedanya jauh.
Yang satu memerintah, yang satu tidak memerintah. Yang satu di awan-awan bersama Tuhan Yesus. Yang satunya di bumi sama antikris. Dianiaya. Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara. Pastikan Anda ready anytime. Siap kapan saja rapture terjadi. Anda terangkat. Dan untuk memastikan itu sekali lagi. Yang paling menentukan adalah hubungan pribadi kita sama Yesus. Apakah saudara punya hubungan pribadi sama Yesus? Saudara ke gereja, belum tentu punya hubungan pribadi sama Yesus. Ke gereja langkah awal. Tapi dalam kehidupan harian saudara, kita harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Pagi hari saudara bangun. Pertanyaan saya, apa yang engkau lakukan? Apakah saudara punya waktu intim sama Tuhan? Atau jangan-jangan pagi kita bangun sudah sibuk sama diri kita sendiri. Sibuk aktivitas kita sendiri. Sibuk dengan urusan rumah, urusan anak. Sibuk ini dan macam-macam. Seolah-olah nggak ada ruang buat Yesus. Hari ini saya ajak saudara. Tiap pagi saudara bangun. 1 jam pertama. Milik Tuhan Yesus. Jadikan itu 1 jam terbaik engkau bersekutu intim dengan Tuhan. Boleh katakan amin saudaraku. Karena Alkitab ngomong di akhir zaman banyak yang berseru Tuhan tapi nggak masuk surga. Kenapa? Yesus jawabnya, karena aku tidak mengenal kamu. Makanya banyak orang Kristen cuma penampilannya Kristen. Bawanya Alkitab seolah-olah di gereja. Tapi nggak punya hubungan pribadi sama Yesus. Makanya Yesus ngomong, aku tidak mengenal kamu. Pertanyaannya saudara kenal sama Tuhan gak? Saudara dikenal sama Tuhan gak? Hari ini saya ajak yang selama ini mungkin doa pribadinya, waktu saat teduhnya, saudara sudah bolong-bolong atau bahkan sudah berhenti. Saya ajak bangun kembali mezbah doa saudara. Bangun kembali persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Saat di gereja saudara menyembah Tuhan, jangan asal ngelihat layar LED, terus ngikutin kata-katanya dan ikut nyanyi. Anda harus tahu nyanyi itu bisa di mulut saja. Tapi nyanyi beda dengan menyembah, karena menyembah dari hati kita, dari roh kita. Ini hati kita nyambung sama Yesus. Untuk bisa nyembah Yesus, hati kita harus nyambung sama Yesus. Penyembahan yang kita naikkan harus penyembahan dari hati. Sama-sama kita katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan. Itu bisa cuma mulut saja tapi bisa berasal dari hati. Itu yang membedakan, sama-sama ke gereja. Sama-sama engkau dengarkan khotbah. Ada orang yang dengarkan khotbah cuma sambil lalu. Tapi sebagian orang dengarkan khotbah itu sebagai pesan Tuhan untuk kehidupannya. Itu yang mengubah hidupnya. Itu yang menentukan apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sungguh-sungguh punya hubungan pribadi yang nyata dengan Tuhan Yesus. Ini kerajaan 1000 tahun. Kalau saudara punya hubungan pribadi yang nyata dengan Yesus dalam roh sejak sekarang ini, maka ketika rapture terjadi, pasti saudara terangkat. Enggak mungkin ketinggalan. Tidak mungkin ketinggalan. Pasti saudara akan terangkat. Amin. Haleluya. Nah, tadi Alkitab mencatat, iblis diikat 1000 tahun. Setelah 1000 tahun selesai, untuk sesaat lamanya dia dilepaskan. Dan dia akan, Alkitab mencatat, menyesatkan banyak orang. Kok bisa kerajaan 1000 tahun, terus Yesus sudah memimpin sendiri, masih disesatkan sama iblis. Sekali lagi saudaraku, ini perbedaan antara orang percaya, orang Kristen, yang percayanya ikut Yesusnya dari hati, dan yang satunya lagi di permukaan, di penampilan. Karena yang memerintah Yesus di kerajaan 1000 tahun, mereka ikut. Tapi belum tentu dari hati. Ketika digoda sama iblis, ada pilihan lain. Cepat berbaliknya, terus gabung sama iblis, memberontak melawan Tuhan. Tapi Alkitab mencatat turun api dari langit, terus kemudian menghanguskan mereka. Ya, itu yang disebut perang Gog Magog.
Setelah itu, apa yang terjadi? Setelah perang Gog Magog, terjadi yang namanya kebangkitan orang mati kedua. Tadi kita sudah bicara kebangkitan yang pertama. Oke, yaitu kebangkitan orang-orang yang matinya ketika mati percaya kepada Yesus. Di kebangkitan kedua yang terjadi setelah masa 1000 tahun selesai, ini kebangkitan orang-orang mati di luar Yesus. Dibangkitkan. Ya, setelah iblis, iblis dilepas, terus menyesatkan, terus dikalahkan, dibuang ke lautan api, kemudian orang-orang yang mati di luar Tuhan dibangkitkan. Ini kebangkitan kedua untuk dihakimi. Dibawa untuk berdiri di depan tahta pengadilan putih besar. Minggu lalu kita belajar itu. Untuk apa? Bukan untuk ditentukan masuk surga atau neraka, karena sudah ditentukan. Mereka nggak ngalami kebangkitan pertama. Yang ngalami kebangkitan pertama, Alkitab mau, yang nggak akan ngalami kematian kedua. Kematian kedua itu kematian kekal, itu neraka. Orang-orang yang dibangkitkannya di kebangkitan kedua yang tidak percaya, ini sudah pasti masuk neraka. Nah, di depan tahta pengadilan putih besar, mereka akan ditentukan tingkat hukuman yang akan mereka tanggung. Jadi, kita percaya sama Yesus, kita tidak percaya sama Yesus, sama-sama dibawa pengadilannya. Anda harus ngerti, percaya, tidak percaya akan menentukan surga atau neraka. Itu bicara percaya tidak percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita percaya masuk surga, nggak percaya nggak bisa. Karena dasarnya kita semua harusnya masuk neraka. Karena kemurahan, karena anugerah Yesus selamatkan kita. Tapi harus percaya. Sedangkan perbuatan kita selama kita hidup di dunia nanti akan dihakimi di depan tahta pengadilan. Untuk apa? Untuk ditentukan upah kalau kita masuk surga yang akan kita terima, atau tingkat penghukuman kalau seseorang masuk neraka. Doa saya di tempat ini, saudara, semuanya bukan cuma masuk surga, tapi semuanya upahnya besar di surga. Minggu lalu kita belajar itu. Banyak orang Kristen pokok berpikir, yang penting percaya, selamat, percaya, selamat, percaya, selamat. Anda rugi besar. Kita sudah belajar kisah orang kaya dan Lazarus pengemis yang miskin. Orang kaya itu dengan semua kekayaannya, masuk surga aja nggak bisa, dia neraka. Tapi Lazarus yang miskin, dia terbatas. Nolong banyak orang juga nggak bisa. Nolong dirinya aja nggak bisa. Tapi paling tidak dia pegang satu hal. Semua dia boleh nggak punya. Tapi dia pegang satu hal, yaitu iman percaya kepada Tuhan. Karena itu, dia diselamatkan. Itu Lazarus, terima anugerah. Sekalipun nggak layak, tapi diberikan anugerah. Tapi di kisah itu adalah Abraham. Abraham waktu hidup di dunia sukses. Luar biasa lebih dari orang kaya itu. Tapi ketika dia masuk surga, dia nggak masuk neraka. Dia bisa masuk surga, berarti dia juga terima anugerah. Hebatnya lagi, dia bukan cuma asal masuk surga. Tapi di surga, dia jadi pejabat tinggi kerajaan surga. Sampai dunia orang mati, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang disebut Firdaus. Nama lainnya kemarin minggu kita belajar, pangkuan Abraham. Sampai satu tempat yang sepenting itu dikasih nama pangkuan Abraham. Betapa tingginya jabatannya. Doa saya, saudara, semua masuk surga dan upahnya besar di surga. Jabatannya besar di surga. Karena itu sekali lagi saya ngomong sama saudara. Minggu lalu saya sudah ngomong. Anda putuskan 2 jam ibadah di tempat ini. Anda harusnya bisa jalan-jalan, waktu keluarga dan lain sebagainya. Tapi Anda ambil keputusan beribadah. Dengarkan baik-baik. Dicatat administrasi surga. Suatu saat Anda berdiri di depan tahta pengadilan Kristus, diperhitungkan jadi upah saudara. Gak sia-sia. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Para pelayan Tuhan,
Yang lain kebaktian 4:30. Saudara pelayanan harus datang 1 jam sebelumnya. Setelah selesai harus pulang paling akhir. Harus evaluasi, harus begini, peraturannya begitu. Kadang sebagian orang berpikir, ngapain saya ngelakuin semuanya itu? Kita nggak dibayar juga, Anda salah besar. Saudara salah. Semua yang engkau lakukan dicatat oleh Bapakmu di surga, di depan tahta pengadilan Kristus. Tuhan akan berikan upah yang besar kepada saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sementara engkau bawa persembahan di gereja. Saudara mungkin berpikir, ini rupiah yang sama saya bisa pakai untuk makan, bisa pakai untuk ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi saudara persembahkan kepada Tuhan. Gak lewat, Tuhan juga catat. Setiap kesaksian yang engkau ucapkan. Kadang-kadang kan kita mau bersaksi, memberitakan Injil, kita ngerasanya takut, kita ngerasanya, waduh nanti kalau saya dipikir yang enggak, saya ditolak dan lain sebagainya. Hari ini saya ngomong sama saudara, setiap perkataan yang engkau ucapkan, setiap kesaksian yang engkau ucapkan, setiap jiwa yang engkau bawa kepada Yesus, semuanya dicatat. Dan akan diperhitungkan jadi upah saudara. Haleluya. Para ketua kelompok sel, minggu lalu kita sudah belajar. Kadang-kadang jadi ketua kelompok sel enggak gampang saudaraku. Kadang-kadang harus repot nyediain rumahnya, ngajakin orang-orang, memastikan ini dan itu. Sudah gitu kadang-kadang harus keluar uang, beli, konsumsi. Ya. Terus kemudian harus memuridkan. Terus kalau punya masalah harus ngonselingin, doain, nguatin. Wah ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi dengarkan baik-baik. Yesus ngomongnya, jangan kumpulkan hartamu di dunia, ngengat karat merusakkan, tapi kumpulkanlah bagimu sendiri harta dalam kerajaan surga. Tolong dengarkan baik-baik. Ketika saudara lakukan semuanya itu, di sini mungkin belum direken, tapi di sana dicatat dengan detail. Dan saudara sesungguhnya sedang mengumpulkan bagimu sendiri hartamu dalam kerajaan surga. Boleh katakan amin, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadi hari ini sadari apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Ayo ikut Tuhan sungguh-sungguh. Itu tadi tahta pengadilan. Setelah tahta pengadilan, orang-orang yang tidak percaya juga dibuang ke lautan api. Itu namanya kematian kedua, kematian kekal. Ini neraka, yang ini benar-benar neraka. Tapi buat orang-orang yang percaya, kita akan dibawa ke langit baru dan bumi baru. Oke, ini surga nih. Jadi Alkitab ngomong nanti langit dan bumi yang sekarang ini, langit pertama dan bumi pertama ini akan berlalu. Terus Tuhan akan membuat langit baru dan bumi baru. Jadi ini final destination-nya, tujuan akhirnya. Kalau enggak surga, maka neraka. Yang mana kita? Hari ini saya mau masuk lebih detail lagi di tujuan akhir nih. Surga sama neraka. Seperti apa gambarannya surga, seperti apa gambarannya neraka, supaya kita bisa ngerti. Dan bisa memutuskan dari sekarang. Kita mau kemana? Karena kadang-kadang belum tentu semua orang mau masuk surga. Kenapa? Karena saya pernah ketemu sama orang, katanya masuk surga enggak asik. Adanya cuma doa nyembah. Katanya gitu, lebih heboh di neraka. Loh kok bisa? Karena artis-artis semuanya masuk neraka. Jadi di sana party in hell. Pesta di neraka. Oke? Iblis itu benar-benar mengacaukan pikiran banyak orang saudaraku. Ya, sehingga kita pikir main-main. Akhirnya ketika sudah sampai di tempat tujuan, ternyata berbeda dengan yang kita pikirkan. Hari ini saya mau bagikan sama saudara, seperti apa gambaran surga, seperti apa gambaran neraka. Neraka dulu. Alkitab bicara tentang neraka 167 kali. Yesus sendiri khotbah tentang neraka selama 30,5 tahun pelayanannya di dunia. 3,5 tahun pelayanan di dunia, dia khotbah tentang neraka 33 kali. Dalam bahasa aslinya di Alkitab diambil beberapa kata. Ada Sheol, ada Gehenna,
ada Tartarus. Oke? Singkatnya seperti apa itu neraka? Saya jelaskan dengan cepat sama saudara. Yang pertama, neraka adalah tempat yang gelap sepenuhnya. Coba Anda bayangkan Anda dimasukkan di satu tempat yang gelap sepenuhnya. Bukan remang-remang, gelap sepenuhnya. Kita buka mata pun tidak akan melihat apapun. Bayangan pun tidak, gelap sepenuhnya. Apa yang terjadi? Di hati mulai, detik-detik pertama sih masih oke. Tapi lama-kelamaan mulai panik nih. Dan kalau orang lama di situ, dalam kegelapan yang luar biasa, itu bisa stres, bisa frustrasi. Harus ngerti, neraka tempat yang gelap sepenuhnya. Yang kedua, neraka adalah lubang yang tak ada dasarnya. Makanya dibuang di situ, di lubang yang tak ada dasarnya. Wow. Saudaraku, ada dua hal yang menjaga kita manusia tetap stabil secara emosi. Yang pertama, istirahat. Yang kedua, pengharapan. Coba Anda renungkan. Kalau kita capek, setelah itu kita istirahat, apa yang terjadi? Kita dipulihkan. Kekuatan kita dikembalikan. Kita fresh kembali. Tapi apa yang terjadi kalau capek dan tidak pernah bisa istirahat? Karena lubang yang tidak ada dasarnya. Itu benar-benar akan membuat seseorang putus asa. Capeknya luar biasa, tapi tidak bisa istirahat. Dan bukan cuma itu aja. Tidak ada pengharapan. Kalau orang hidupnya susah sekali, tapi ada pengharapan suatu hari nanti hidupnya berubah, orang masih punya semangat. Oke? Tapi kalau dia ngerti tidak ada pengharapan sama sekali, sudah capek, menderita sekali, dan ngerti gak ada pengharapan. Betapa mengerikan keadaan itu. Jadi kita harus pertimbangkan. Yakin kita mau party in hell? Anda sudah gak ngerti orang-orang di neraka siapa, gak tahu, gak peduli satu dengan yang lain. Yang ketiga, tempat penyiksaan. Yesus menggunakan kata Gehenna untuk menggambarkan tentang neraka. Gehenna ini mengacu pada sebuah tempat. Kalau Anda pernah tur ke Israel, di sebelah selatan Yerusalem, itu ada satu tempat namanya The Valley of Hinnom. Atau Lembah Hinnom. Itu suatu tempat penyiksaan yang sangat mengerikan sekali. Pada zaman itu, kriminal-kriminal, penjahat-penjahat, ya, yang sangat kejam, yang sangat bengis, dibunuh, dihukum di situ. Jadi dibakar hidup-hidup. Itu tempat penyiksaan luar biasa, dibakar hidup-hidup. Bukan cuma manusia, hewan juga dibakar di situ. Jadi kalau di zaman itu orang ngelewat daerah, baru deketin daerah The Valley of Hinnom ini, Lembah Hinnom ini, dari jauh baunya sudah anyir. Baunya sudah bau daging manusia yang dibakar. Dan api di tempat itu tidak pernah dibiarkan padam. Terus ada saja. Bahkan saudaraku di zaman itu, ada orang-orang Yahudi yang murtad meninggalkan Tuhan, terus menyembah namanya Dewa Molek. Nah, salah satu ritual yang sangat mengerikan adalah mengorbankan anak-anaknya sendiri sebagai persembahan. Jadi anak-anaknya dipersembahkan untuk dibakar hidup-hidup. Itu sangat mengerikan sekali. Jadi ketika semua ritual itu dilakukan, ya, anak-anak dibawa sama orang tuanya, mereka ngeliatin teman-temannya dibakar dan mereka didorong ke situ. Mereka ketakutan, mereka nangis, mereka gemetaran, tapi orang tuanya dorong ke situ. Dan ketika ada di api itu, mereka teriak dengan teriakan yang sangat menyayat hati. Waduh, saudaraku, itu tempat yang sangat mengerikan. Jadi pada waktu Yesus ngomong neraka itu, dia nyebut kata Gehenna.
Langsung orang Israel di zaman itu ngerti, oh neraka tuh kayak gitu. Sudah nangkap yang saya maksudkan? Jadi ketika Yesus ngomong tentang neraka, dia pakai kata Gehenna, itu adalah gambaran yang paling mendekati yang dia bisa tunjukkan seperti apa neraka dengan apa yang ada di dunia ini. Pertanyaannya, kita yakin kita mau main-main dengan iman kita, meresikokan, akhirnya kita ada di situ. Hari ini saya ngomong sama saudara, urusan surga dan urusan neraka bukan urusan main-main. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Saya berdoa, saudara ready anytime. Amin. Kapanpun waktunya tiba, pastikan jangan sampai berakhir di sana. Mulai hari ini, ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini, bangun hubungan pribadi yang nyata dengan Tuhan Yesus. Ke gereja jangan ikut-ikutan teman saudara saja. Awalnya ikut-ikutan gak apa-apa. Tapi sejak hari ini Anda harus ikut Yesus secara pribadi dalam hidup saudara. Itu yang memastikan saudara lewat dari semuanya. Pastikan keselamatan saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saya yakinkan saudara, Anda tidak mau melihat anak saudara ada di situ, di Gehenna. Saudara tidak mau melihat teman saudara, orang tua saudara ada di sana. Saudara tidak mau melihat itu. Kalau kita punya tetangga, kita tahu rumahnya kebakaran, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Kita minimal kan teriak dan kita mungkin berusaha bantu sebisanya supaya rumahnya nggak kebakaran. Bisa dipadamkan apinya. Benar? Tahukah saudara, orang-orang yang belum kenal Yesus, semua berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah pasti dihukum. Saya ngomong sama saudara, orang-orang yang tidak percaya sama Yesus, bukan rumahnya yang dibakar, tapi jiwanya yang dibakar. Doa saya hari ini Roh Kudus bicara sesuatu dalam hati kita, sehingga kita jadi bangkit untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Memindahkan, Alkitab ngomong, pindahkan jiwa-jiwa dari kegelapan, dari Gehenna, tempat yang mengerikan ini, pada terang Allah yang ajaib. Doa saya melalui hidup saudara, keluargamu semuanya luput dari Gehenna, teman-teman saudara semuanya bertobat, percaya, dan diselamatkan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Itu neraka. Sudah, kita cepat-cepat masuk surga aja. Maksudnya masuk ke bagian surga aja. Oke, bicara neraka terus ngeri saudaraku di hati. Ya. Surga, seperti apa? Surga. Kita buka Wahyu. Pasal 21. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga dulu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, dan berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Oke? Ia menjadi apa? Allah mereka. Coba Anda renungkan, berarti Tuhan yang mimpin sendiri. Segala sesuatu sangat ditentukan sama pemimpinnya. Sebuah organisasi maju apa tidak ditentukan oleh pemimpinnya. Sebuah bangsa maju apa tidak ditentukan oleh pemimpinnya. Rumah aja bersih apa jorok ditentukan sama yang punya tuh di situ, pemimpinnya, yang berkuasa. Betul? Ya. Saya mau ngomong sama saudara. Ketika kita di surga, yang mimpin Tuhan sendiri. Dengan segala hikmat, segala kuasa, dan semua kemuliaan yang dia punya. Wow.
Betapa luar biasanya. Kalau kita ada di sana. Kita lanjutkan lagi ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Kita kalau hidup di dunia, kadang-kadang alami masalah, kadang bisa salah kita sih, tapi kadang juga bukan salah kita. Bencana bisa terjadi, kecelakaan bisa terjadi, sekuat-kuatnya orang kadang-kadang bisa nangis juga, air mata. Tapi dengarkan baik-baik, firman Tuhan berkata di surga, ia menghapus segala air mata kita. Haleluya. Lanjutkan. Dan maut pun tidak akan ada lagi. Saudara harus tahu, sekarang di tubuh jasmani kita ini ada maut. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Makanya sekarang, kalau umurnya masih 17, masih cantik-cantik, seger-seger. Umurnya 70 jadi lisut kan? Bagaimanapun, pasti ada perbedaannya kan? Masih muda kerja pagi, siang, sore, malam. Wah, dihajar terus. Masih kuat. Begitu masuk di atas 60, onderdilnya mulai mogok banyak saudara. Kalau enggak ini ganti ini ganti ini, apanya lagi, boyoknya, ininya. Ya, kenapa? Karena ada maut di dalam tubuh. Ya, tapi firman Tuhan berkata nanti di surga tidak ada maut lagi. Kenapa? Karena saudara diberikan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ada tubuh yang sudah mengalahkan maut. Kita akan diberikan tubuh yang penuh dengan kuasa. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Bukan cuma tubuh kemuliaan, pakaian kemuliaan. Yesus pernah pakai itu waktu dia di dunia, waktu dia bawa Petrus, Yohanes, Yakobus, terus dia ketemu sama Elia dan Musa, terus dia berubah rupa, kemudian Alkitab mencatat pakaian Yesus apa? Berkilau-kilauan. Dan ditulis, tidak ada yang bisa mengelantang pakaian seperti itu di bumi. Gak ada yang bisa buat kayak gitu. Ada mau beli apapun mereknya di bumi, gak ada yang bisa kayak gitu. Mau beli Versace, mau beli apa lagi? Louis Vuitton, mau beli Zara, mau beli apapun. Guess. Tidak ada lagi made in Indonesia, made in China, made in Vietnam, yang ada made in heaven, made by angels for you and me. Oke, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Lanjutkan, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kita diberikan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di surga Tuhan akan memanifestasikan kasih-Nya dengan penuh, kuasanya dengan penuh, hikmatnya Dia ngajarin sama kita. Saya hari ini ngomong sama saudara, saya ngajar begini, ya, saya mesti ngomong sama saudara, yang saya ajarkan, sekalipun menurut firman Tuhan, tapi masih samar-samar, karena baru dibukakannya segitu. Tapi suatu saat nanti kalau Yesus sendiri yang ngajar sama kita, semuanya dibukakan dan tiba-tiba hikmat Allah diimpartasikan sama kita. Kita jadi pribadi-pribadi yang penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Wow, dunia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sorry, bukan dunia ya, langit baru dan bumi baru. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Anda nggak mau lewatin yang satu itu. Karena itu, ini bagian akhir khotbah ini. Tolong semuanya lihat ke depan sini. Saudara harus menyadari, keselamatan yang Yesus berikan sama kita bukan barang murahan. Sekalipun untuk saudara menerima, hanya cukup percaya, dikasih, itu bukan barang murahan. Terlalu bernilai, terlalu besar harganya. Anda nggak mungkin bisa beli itu dengan perbuatan saudara, dengan kekudusan, dengan kebenaran saudara. Kenapa? Karena harus sempurna. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Dan Alkitab ngomong, untuk kita naatin firman Tuhan, ya, itu harus benar semua. Satu salah dianggap salah semua. Gak ada yang sempurna, gak bisa. Makanya harus anugerah, diberikan anugerah.
buat yang percaya. Tapi itu bukan barang murahan. Karena itu hari ini saya mau ngomong begini sama saudara. Saya mau ngomong begini. Yang terbesar di bumi ini tanpa Yesus, tidak ada apa-apanya dengan yang terkecil di surga. Siapa yang dianggap hebat di dunia ini? Orang terkaya di dunia, orang paling hebat di Jogja, orang paling berkuasa di Indonesia. Siapa? Kebanggaan manusia semuanya. Semua orang waktu di dunia kagum, hormat. Tapi dengarkan baik-baik, tanpa Yesus, yang terbesar di dunia ini masih lebih kecil daripada yang terkecil di surga. Tadi orang kaya yang gak masuk surga, dengan semua kebesaran, kesuksesan dan kekayaannya, tidak ada apa-apanya dibandingkan Lazarus yang masuk surga. Jadi hari ini, sekali lagi saya ngomong saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, seberat apapun masalah saudara, jangan sampai kehilangan iman saudara kepada Yesus. Saudara dikecewakan sama pendeta, saudara sakit hati sama pelayan Tuhan, sama orang Kristen. Kalau saudara mundur dari Tuhan, gara-gara itu, Anda rugi besar. Anda sendiri yang kehilangan. Hari ini saya ajak saudara, orang boleh mengecewakan, manusia boleh mengecewakan, tapi hati kita harus tetap tertuju kepada Yesus. Kaki kita harus terus maju ikut Yesus karena upahmu besar di surga. Tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan kita, yang paling meriah buat Tuhan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Hidup kita milik Tuhan Yesus. Jadi selagi masih ada kesempatan, saya mau ngomong sama saudara begini. Kita sudah ngerti ini, final destination-nya. Either heaven or hell. Kalau enggak surga, neraka. Saya ajak saudara mulai hari ini jadi agen travel surga. Oke? Agen travel surga artinya orang yang dipakai Tuhan untuk bawa orang ke surga. Karena saudara enggak mau teman-teman saudara di neraka. Saya berdoa sekali lagi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Keluargamu dipertobatkan melalui kehidupanmu. Melalui kesaksian saudara, ada teman-teman saudara yang dijangkau, diselamatkan. Melalui kehidupan saudara, jiwa-jiwa yang terhilang bertobat, bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku.